Iman tuh nggak pernah salah gitu. Kenapa? Yang saya pegang janji Tuhan. Setiap pekerjaan dukun dan kuasa kegelapan ujung-ujungnya pasti ada tumbalnya. Gitu. Itu sebabnya be careful. Apa tumbal yang harus kita bayar? Makanya ada banyak orang misalnya, oh iya kaya gitu, tapi rumah tangganya hancur, anaknya lahir cacat gitu. Tiba-tiba harus ada begini gitu. Kenapa? Karena memang ada kutuk di dalamnya gitu. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Apakah kita boleh percaya kepada dukun dan menggunakan jasa dukun untuk tujuan tertentu? Inilah yang ditanyakan oleh Dennis Karista, dan beliau mengakui bahwa banyak sekali temannya para artis menggunakan jasa paranormal. Pak Gilbert, kalau kita sebagai umat kita percaya sama dukun tuh dosa nggak sih? Boleh nggak? Hukum pertama bilang jangan ada padamu Allah lain. Jadi kalau pakai bahasa Alkitab bilang bukan dosa, kekejian gitu, iya kan? Karena Allah tuh Allah yang cemburu gitu. Kenapa Allah cemburu? Allah cemburu bukan karena manusia cemburu gitu. Kenapa manusia cemburu? Karena terbatas gitu. Kenapa? Karena emosian gitu. Tapi kenapa Tuhan cemburu gitu? Karena Tuhan tahu bahwa ini hanya tipuan gitu. Bahwa yang namanya dukun paranormal datangnya dari mana gitu. Mau marah sama saya mau apa ya? Dukun paranormal datangnya dari setan gitu. Karena hidup ini hanya there is two power gitu. Power of darkness, power of light gitu. Hanya ada dua kuasa gitu, kuasa terang atau kuasa gelap gitu. Nah, Yesus bilang begini, akulah terang dunia gitu. Jadi Yesus bukan pembawa agama. Yesus nggak pernah bilang ikutlah orang Kristen gitu, ikutlah agama Kristen. No. Dia bukan penyebar agama, tetapi dia pembawa terang. Kenapa? Karena dia bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan dia bilang akulah terang dunia. Makanya coba ada dua, kuasa gelap atau kuasa terang, gitu aja. Berarti percaya pada dukun juga termasuk gak boleh dong ya? Percaya sama dukun itu menyusahkan kita karena bahasanya Om Gilbert selalu bilang gini, the devil never work for free. Setan tuh nggak pernah kerja gratis. Jarodi. Nggak pernah kerja gratis. Karena apapun yang dia buat kelihatannya baik, pasti ada tumbalnya. Pasti ada tumbalnya. Pasti ada tumbalnya. Ada banyak orang misalnya, oh mau jadi orang terkenal, oh datang ke dukun ini. Benar bisa jadi terkenal. Tiba-tiba di puncak karirnya pasti mati. Dan matinya sengsara gitu. Atau sebaliknya. Oke, terkenal dulu, turun sampai habis-habisan gitu. Karena dukun itu, the devil never work for free gitu. Setan tuh nggak pernah kerja gratis gitu. Tuh, karena ini banyak terjadinya dari edukasi ya Pak Gilbert ya, banyak yang terjadi bahkan di kalangan teman-teman saya, bukan yang kalangan yang netizen aja, di kalangan teman-teman saya mereka beragama Kristen, Katolik atau apapun itu, Muslim juga, dan mereka perginya berdoanya ke dukun gitu, dan mereka bayar 20 juta, 50 juta kayak gitu. Karena Tuhan tuh nggak bisa diatur. He's our father. Dia nggak bisa diatur. Dia punya jalan sendiri, which is the best for us. Tetapi siapa dukun? Kuasa kegelapan kan di bawah kita. Jadi kita kan bisa ngatur. Dan manusia kan cenderung nggak mau ikut jalan Tuhan. Karena gini, the just live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman gitu. Nah, hidup oleh iman tuh apa sih gitu? Buat saya, hidup dalam iman tuh lebih pasti. Iman tuh nggak pernah salah gitu. Kenapa? Yang saya pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan janji, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Nah, sementara iblis itu atau dukun itu kan bekerja berdasarkan permintaan kita. Oh saya mau nih, si ini jadi sakit misalnya. Oh saya mau nih, dalam 3 tahun ini saya sukses nih, saya terkenal nih gitu. Iya kan? Dan dukun mulai itu pakai gaya-gayanya gitu, iya kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ini bukan sekedar oh ya, saya minta arsitek bangun rumah saya bayar 20 juta. Enggak. Kenapa? Karena ada tumbalnya nanti. Gitu. Pasti ada tumbalnya. Setiap pekerjaan dukun dan kuasa kegelapan, ujung-ujungnya pasti ada tumbalnya. Gitu. Itu sebabnya be careful. Gitu. Orang mau percaya dukun ya bukan hak kita. Orang mau percaya paranormal ya terserah. Gitu. Cuman tugas kita mengedukasi. Gitu. Mengedukasinya yang pertama adalah kalau dia Kristen, gitu ya. Kalau dia percaya Alkitab, gitu. Alkitab bilang itu kekejian. Tapi kalau dia percaya agama lain juga sama kok gitu. Nggak ada agama yang
menyuruh orang untuk pergi ke paranormal kok gitu ya kan. Nah, sekarang yang kedua pertanyaannya, apa tumbal yang harus kita bayar? Makanya ada banyak orang misalnya, oh iya kaya gitu, tapi rumah tangganya hancur, anaknya lahir cacat gitu. Tiba-tiba harus ada begini gitu. Kenapa? Karena memang ada kutuk di dalamnya gitu. Nah, terus itu Pak Gilbert, aku juga mau tanya, aku pernah dengar cerita kalau misalkan Pak Gilbert itu pernah menyembuhkan Pak Daud Tommy. Sebelumnya bukan menyembuhkan. Jadi ya? ada seorang anak muda umur 17 tahun waktu itu di Solo. Nah, dia ini pegang berbagai ilmu lah gitu, berbagai ilmu, dan kenyataannya waktu dia nanti akan berusia 17 tahun, semua ilmunya itu akan turun gitu. Lalu saya sama istri saya waktu itu datang ke Solo, doa gitu, doa aja gitu. Nah, waktu doa, dia sebetulnya sedang mau bertarung gitu. Dia pikir, wah ini ada yang mau doain gua, mendingan gua lawan nih gitu. Kita buktikan ilmu siapa gitu. Ini bentar lagi dia muntah darah nih gitu. Lalu dia keluarin berbagai ilmunya gitu. Tapi akhirnya dia yang kalah gitu. Dia yang kalah sampai akhirnya minta didoain. Dan waktu didoain panjang juga sih, mungkin 1 jam kali apa 2 jam, segala setan apa segala macam diusir. Lalu kemudian sempat kalah bertarung. Jadi gimana? Dia mungkin hampir 1 tahun kali agak hilang ingatan gitu. Kenapa? Oh, ya? Karena gini, menurut ceritanya dia gitu, di umur 6 tahun apa 7 tahun gitu, rohnya dia diambil oleh neneknya, lalu dimasukin roh lain gitu. Jadi sebetulnya yang jalan sama dia itu roh lain gitu. Nah, waktu habis didoain, roh lainnya ini keluar, roh dia masuk kembali gitu. Jadi badannya 17 tahun, tapi jiwanya dia itu jiwa anak 7 tahun. Jadi ngomongnya kayak anak-anak gitu waktu itu, sempat 1 tahun. Nah, ini kalau ketemu istri saya suka bilang gini, tante minta permen dong gitu. Jadi betul-betul nggak sinkron gitu. Karena badan 17 tahun, tapi jiwa yang masuknya umur 7 tahun gitu. Nah, setelah 1 tahun 2 bulan apa gitu, tiba-tiba dia melihat terang, lalu dia ngalamin jamahan Tuhan. Nah, Tuhan sempurnakan dia, tapi ada satu bagian otaknya yang sempat klik gitu, hilang gitu. Kenapa? Karena itu kumpulan mantranya gitu. Jadi dia sekarang ini nggak ada satu mantra pun yang dia ingat gitu. Padahal tadinya ratusan mungkin mantra yang dia punya. Oh, tadi dia punya mantra. Iya, sehingga dia dari bisa dibilang paranormal gitu ya. Lalu sekarang dia melayani Tuhan. Nah, itu kisah Pendeta Daud Tony. Amin. Tapi bukan saya yang bikin, Tuhan yang jamah. Tuhan yang jamah, iya betul. Kadang mujizat Tuhan itu nyata, selalu nyata. Amin. Nah, terus dari gitu dia keluarin ilmu apa tuh? Ya waktu didoain ilmu segala macam, ada kitab Stambul, ada besi kuning, ada semar mesem, ada pokoknya tahan api, nggak bisa direndam gitu, nggak bisa berenang, nggak bisa tenggelam gitu-gitu deh, yang saipi angin gitu, yang bisa lari dalam kecepatan sekian gitu, yang segala macam deh gitu, yang bisa hilang gitu segala macam gitu. Bisa hilang, serius, bisa hilang, gitu. Terus bisa sirap orang gitu ya kan. Tapi ya itu karena roh setan itu di bawah manusia gitu. Makanya Alkitab kan bilang, lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Dan lawanlah dia dengan iman yang teguh gitu. Jadi bukan setan yang harus ngatur kita gitu. Kita yang harus lawan setan. Jadi kalau manusia jadi hambanya setan, manusia jadi pergi ke dukun, jadi pergi ke paranormal, ya bodoh gitu. Makanya dia disebut orang pintar. Kenapa dia disebut orang pintar? Karena yang datang kepadanya orang bodoh kan gitu. Oh ya juga ya, benar juga ya. Benar juga. Karena kitanya bodoh kan gitu. Iya benar-benar. Makanya namanya orang pintar ya. Karena ada pesan nggak dari Pak Gilbert terakhir nih untuk para netizen yang masih mempercaya itu, dengan pengobatan jarak jauh lah, dengan santet lah, susuk. Jadi yang pertama, the devil are real. Itu dulu gitu. Jadi setan itu ada. Lalu yang kedua harus kita mengerti setan itu punya kuasa gitu. Punya kuasa. Tetapi Tuhan kita maha kuasa gitu. Nah, ikut Tuhan, kitanya diatur oleh Tuhan gitu. Tapi ikut setan, setannya kita yang atur. Saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Nanti dia kasih tumbalnya gitu. Nah, jadi kalau menurut saya kembali gitu. Kalau ada yang maha kuasa, ngapain cari kuasa yang gak jelas gitu.
Karena iblis itu kalau dalam Alkitab kami itu dibilang pencuri yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama, dia curi perhatian kita. Karena kayaknya ikut Tuhan tuh berat gitu. Ikut Tuhan harus tinggalin dosa, harus hidup benar, harus taat, harus setia, harus sungguh-sungguh gitu. Kayaknya menurut kita aturannya banyak, tapi ujungnya berkat, ujungnya nikmat gitu. Nah, tapi kalau kita ikut setan kan kita bisa shortcut gitu, ya kan, ambil jalan pintas gitu. Tetapi ujung-ujungnya itu yang berbahaya, karena yang pertama dia curi perhatian kita supaya kita nggak tertuju kepada Tuhan gitu. Lalu yang kedua, dia bunuh iman kita supaya kita nggak bisa beriman lagi kepada Tuhan gitu. Dan akhirnya yang ketiga, dia binasakan hidup kita. Orang-orang yang pergi ke dukun, yang paranormal, minta maaf kalau profesi saudara dukun atau paranormal, I love you, but I have to tell you the truth. Orang yang pergi ke dukun, orang yang pergi ke paranormal, menurut iman kami dalam Alkitab kami, ujung-ujungnya pasti neraka. Pasti neraka. Jadi buat apa engkau dapat segala keindahan dunia kalau ujung-ujungnya neraka? Nah, bagaimana sahabat? Apakah ada pendapat? Isi di kolom komentar ya. Apakah sahabat masih percaya kepada paranormal atau dukun? Apakah sahabat masih mengandalkan kuasa gelap untuk sebuah karir atau apapun itu? Saran saya, datanglah kepada Tuhan saja. Saya teringat dengan guru evangelis Dautoni dulu, yaitu si setan kober. Beliau pernah berkata, sing percaya iku sing edan. Jika sahabat masih tetap mau datang kepada dukun, ya silakan saja, itu privasi masing-masing. Tapi ingat, ada kutuk yang menanti, dan kutuk itu akan mendatangkan kesengsaraan di dunia ini, bahkan sampai kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Mbak Denis dan kawan-kawan semakin mengenal Tuhan dan berhenti membangun hubungan dengan kuasa gelap.